Betul. Tapi ketegasan, menurut Pak Taufik ini peristiwa pidana atau enggak? Ya, kalau dia sasarannya jelas ditujukan kepada kelompok beragama, jelas itu penghinaan. Jadi kalau saya melihat kasusnya Ferdinand harus dipahamkan dulu. Mungkin ada celah, saya juga harus objektif ya. Iya. Dari sisi penasehat hukum, ketika dia mengucapkan itu dia muslim atau tidak. Kalau dia tidak muslim secara sadar berarti dia mengerti benar kemana sasaran saya dan itu masuk penghinaan terhadap kelompok sebenarnya. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus FH ini bisa nggak dikualifikasikan sebagai tindak pidana ketika dia mengatakan mu dan kau itu, mu dan ku itu kan, Tuhanmu dan Tuhanku. Nah, itu bagaimana konstruksinya? Jadi kalau konstruksinya mungkin ada tafsir yang sifatnya subjektif, tafsir yang sifatnya objektif. Kalau kita bicara dulu, kalau saya melihatnya ini pidana itu kan aspeknya dua, material sama formil. Kalau kejahatan-kejahatan seperti yang didakwakan kepada Ferdinand Huta Heian, ini harus kita lihat dulu status agamanya dia apa dulu. Kalau dia memang seorang non-muslim, dia mengatakan seperti itu, berarti kan dia sadar bahwa ucapan saya ini untuk siapa begitu ya. Itu harus dipahamkan itu dulu. Kemudian yang kedua, kita harus ingat juga Ferdinand ini mengucapkannya di ruang mana dulu? Di ruang mana dulu? Ruang publik. Ruang publik apa ruang privat? Ya kan? Twitter jelas. Terus ada juga sih ruang publik yang masuk privat. Ini HP ini komunitas yang ada di WA Group ini namanya buat saya menyebut sebagai ahli pidana ini private community. Oke. Perbincangan di dalam grup WA ini nggak boleh. Bukan. Saya menuduh siapapun nggak bisa dipidana karena yang tahu kan hanya saya. Pengertian menyebarluaskan itu kepada orang yang bukan anggota WA Group bisa mengerti. Jadi kalau saya melihat kasusnya Ferdinand harus dipahamkan dulu. Mungkin ada celah dari saya juga harus objektif ya. Dari sisi penasehat hukum. Jangan bilang kuasa hukum ya. Dari sisi penasihat hukum ada celah. Ketika dia mengucapkan itu dia muslim atau tidak. Gitu. Kalau dia tidak muslim secara sadar berarti dia mengerti benar kemana sasaran saya dan itu masuk penghinaan terhadap kelompok sebenarnya pasal 28 ayat 2 ya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi itu tadi ya kalau dalam kasus Ferdinand harus dilihat ya statusnya. Status itu menentukan kan? Menentukan. Tapi kan Pak Taufik dia mengaku kalau dia mu'alaf. Misalnya ini ada pengakuan dan ada saksinya. Let's say kalau misalnya tiba-tiba kita bicara yang paling gampang kan biasanya kan identifikasi kan identitas kan biasanya. Betul. Mungkin ada KTP, mungkin dia di paspor ada agama nggak ada ya? Nggak ada. Nggak laku di dunia internasional ya. Laku. Cuma di KTP aja ya. Kalau misalnya ini dia pernah mengucapkan syahadat dan ada saksinya. Konon saksinya kan adiknya Gus Dur tuh. Tapi misalnya dia identitas dia masih non muslim misalnya. Itu yang dipakai yang mana? Yang dipakai identitasnya dia. Bukan peristiwa itu. Kecuali dia kan ini persoalan administrasi ya. Persoalan administrasi. Kalau dia mengakui saya muslim, itu unsurnya meringankan. Meringankan. Kita sebagai orang muslim harus membantu meringankan pemidanaan kepada Ferdinand Huta Heian. Kita harus meringankan itu. Kita nggak boleh itu. Tapi yang jadi masalah, misalnya katakanlah dia diakui sebagai muslim. Kan bisa saja yang tersinggung kan kelompok non muslim karena dia menggunakan mu dan ku. Tapi intentionnya sih kita orang tahu dia tidak dimaksudkan ke sana sih. Kan dia dalam konteks orang-orang yang dianggapnya kadrun itu sebenarnya kan. Tuhanku lemah, Tuhanku kuat.
Ya, maka kamu tidak perlu pembela. Kira-kira substansinya kan seperti itu tuh kalau tidak salah. Iya, iya. Tapi maksudnya kalau kita runut dari selama ini kan dia kan selalu mengkritik orang-orang kayak kita lah. Ya kan orang kayak saya yang suka mengkritik pemerintahan kan. Oke. Jadi memang agak complicated ya. Walaupun kesannya sederhana tapi itu peristiwa pidana menurut Pak Taufik. Apa yang dicuitkan itu? Kalau dia tegas bahwa dia itu seorang non-muslim dan dia tahu itu akan berakibat, maka itu perbuatan pidana. Tapi kalau dia seorang muslim, apalagi mu'alaf, ya harus kita maafkan itu. Ya, tapi kalau misalnya kalau dia seorang muslim kan berarti menghina kelompok agama lain dia berarti. Ketika dia mengatakan mu dan ku Tuhan Allahmu, Allahku. Tapi kan Tuhanku berarti kalau dia non-muslim, Tuhanku kan tidak lemah. Kan Tuhanku tidak perlu dibela kan begitu. Iya, teksnya kan begitu. Ya, tidak dibela kan begitu. Tuhanmu yang lemah makanya perlu dibela kan itu. Itu yang jadi konteksnya ya. Iya, maksudnya gini, kalau dia seorang muslim kan bilang Tuhanku tidak perlu dibela karena Tuhanku kuat. Kuat, betul. Ya, tapi Tuhanmu lemah. Ya. Karena itu perlu dibela. Nah, kan mu dalam konteks itu kalau dia seorang muslim berarti dia menunjuk agama lain. Iya. Dia menghina agama lain berarti. Kalau saya sih boleh berpendapat sebenarnya itu harusnya tentang penghinaan itu harus jelas sebenarnya. Oke. Harus jelas ya. Misalkan Tuhannya agama Islam, itu pasti kena gitu kan. Karena kalau ini umum ya. Saya sih bukan ahli teologi, tapi hampir semua penduduk Indonesia itu menganggap penciptanya dia itu kan Tuhan kan. Tuhannya orang Islam siapa, Tuhannya orang Hindu tapi siapa. Dia menggunakan kata ALLAH. Dia menggunakan itu. Iya. Jadi dia spesifik, bukan TUHN, bukan Tuhan, tapi Allah, tapi dia nyebut Allah itu soal lain ya. Ini biar fair juga. Itu mesti pengertian Tuhanku dan Allahku dan sebagainya itu mestinya memeriksa seorang ahli teologi, baik dari teologi Islam ya maupun dari teologi non Muslim. Iya, ini kan cuma dua saja kan? Iya. Tidak perlu yang lain. Muslim dan Kristen aja kan? Iya, jadi perlu. Ini ngeri-ngeri sedap ya, kita serahkan sajalah kepada. Betul. Tapi ketegasan menurut Pak Taufik ini peristiwa pidana atau enggak? Ya, kalau dia sasarannya jelas ditujukan kepada kelompok beragama, jelas itu penghinaan. Oke. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi Engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, Kau diselamatkan, dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia.